Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Saudara Dedi dalam pembelajaran Civic Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab kedua, pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu ketentuan tentang perundang-undangan Indonesia berkaitan tentang kewilayahan Republik Indonesia. Nanti juga ada hak-hak warga negara, lalu juga kita belajar tentang kebebasan menentukan agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga nanti di pertenggalan terakhirnya kita akan membahas tentang pertahanan dan keamanan. Bagaimana kontribusi kita sebagai warga negara, mana peran kita, mana peran pelajar, mana peran masyarakat yang lainnya dalam mempertahankan kebinekaan, mempertahankan negara Republik Indonesia. Kita simak pembelajaran kali ini. Oke, kita akan belajar kembali tentang bagaimana ketentuan kehidupan bangsa dan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran untuk bab kali ini, nanti setelah memahami materi, peserta didik mampu menguraikan ketentuan tentang wilayah, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan tepat. Ada 4 penggalan: wilayah negara Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, agama dan kepercayaan, dan penggalan terakhir adalah pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Mari kita lanjutkan pelajaran kali ini. Oke, pertanyaannya adalah apa sih itu wilayah negara Indonesia, atau sejauh mana negara Indonesia itu dari mana sampai mana batas-batas. Oke, wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Itu yang disebutkan sebagai wilayah negara. Dan negara Indonesia itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara, itu diatur di dalam pasal 25 bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyi pasalnya adalah: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya, jadi jelas ini adalah negara kita adalah negara kepulauan berciri Nusantara yang wilayah batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari Sabang sampai Merauke ada batas-batasnya. Di utara ada berbatasan dengan negara tertentu, di selatan, di barat, perairan dan seterusnya. Sedangkan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Jadi dasar laut dan di bawahnya, tanah di bawahnya, itu adalah wilayah NKRI, ya, termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Maka ketika ada pencurian ikan masuk wilayah Indonesia, perairan Indonesia, itu adalah mencuri kekayaan Republik Indonesia. Atau ada yang mencuri tambang di bawah tanah atau di bawah laut, itu pun adalah menyalahi batas-batas wilayah NKRI. Nah, kesimpulan mengenai wilayah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah NKRI itu meliputi daratan, perairan, dan udara. Jadi daratan yang di permukaan sampai ke bawahnya itu wilayah NKRI. Perairan di bawahnya sampai ke bawahnya, sampai ke dalamnya, dasarnya itu adalah wilayah. Ada daratan, perairan, dan udara. Itu jadinya wilayah. Dan semuanya mempunyai batas-batas tertentu. Baik itu batas wilayah, batas perairan, maupun batas udara. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Oke. Kita lihat batas-batas wilayahnya apa saja, bagaimana itu di darat, baik itu di laut maupun udara. Kita lihat, kita simak bahwa wilayah daratan Indonesia itu dari atas kepulauan dihubungkan oleh perairan, karena Indonesia itu mempunyai ciri khas tertentu, ya. Jadi negara-negara di dunia yang mempunyai semisal Indonesia boleh jadi hanya Indonesia. Kepulauan banyak, ada pulau besar, ada pulau kecil, lalu dibatasi oleh perairan dan berbatasan dengan negara-negara. Dan batasnya ada yang
perairan, ada yang daratan juga. Berbeda dengan negara-negara di Eropa, hanya daratan perbatasannya, atau ada negara lain lautan. Tapi Indonesia ada yang batasnya laut, ada yang batasnya daratan. Oke. Seperti daratan kita dengan Malaysia itu berbatasan dengan daratan, Timor Leste berbatasan dengan daratan, dan Papua Nugini juga berbatasan dengan daratan. Kalau laut ada dengan Australia, ada dengan Malaysia, ada dengan Singapura, ada dengan Filipina. Itu perairan. Nah, wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3. Ada laut teritorial, ada landas kontinen, ada juga zona ekonomi eksklusif, yaitu perairan lepas laut seperti itu. Nah, udara adalah seluas wilayah teritorial, ya. Jadi ini sesuai dengan Konvensi Paris dan Konvensi Chicago. Jadi udara udah teritorial. Jadi bila mana ada pesawat dari luar negeri atau pesawat tempur lah atau pesawat militer yang memasuki wilayah udara Indonesia, maka itu melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Maka pihak manapun ketika dia melewati batas wilayah darat, melewati batas laut, melewati batas udara, maka dia sesungguhnya adalah telah melanggar ketentuan perbatasan kewilayahan dalam konteks berbangsa dan negara internasional. Oke. Dalam deklarasi Juanda bahwa dijelaskan batas-batas wilayah negara Indonesia itu dari ujung sini dari Sabah sampai Merauke. Nah, di sini di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, lalu ada Brunei, Sulawesi berbatasan di laut Sulawesi di atas, dan Maluku ini berbatasan dengan Filipina, dan di sini tadi yang setelah saya sampaikan berbatasan dengan Papua Nugini. Di sini ada Timor Leste yang tadinya provinsi ke-27 ketika masa Presiden Pak Habibie 99 ada jajak pendapat atau referendum, sekarang menjadi Timor Leste. Ini juga perbatasan wilayah. Ini peta batas wilayah setelah deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Ini menjadi dasar wilayah NKRI. Selanjutnya ini kita lihat perairan atau laut, ya, yang disebut dengan laut teritorial atau wilayah adalah 12 mil laut kedalaman penuh. Kedalaman penuh ya di sini ya. Negara pantai ini kalau ada negara pantai. Sedangkan yang disebut zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 350 dengan landasan benua. Hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis, jadi bebas di sana. Kalau mau mencuri ikan berarti di ZEE ini, bukan di daerah teritorial seperti itu. Nah, apa yang ada di darat, baik itu di permukaan maupun yang di dalamnya, itu adalah kekayaan alam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka semuanya itu harus diatur di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia bahwa semua hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Makanya ada proses namanya BUMN yang mengelola tambang, yang mengelola mineral, yang mengelola listrik, yang mengelola gas, batu alam, batu bara, dan lain sebagainya. Semuanya itu seharusnya sejatinya diperuntukkan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk investor asing. Apalagi kita kebagian persentasenya minim. Persentasenya besaran investor dari asing, sehingga kita yang tertinggal adalah apa? Kerusakan alamnya saja. Nah, ini juga tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik.